Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menyampaikan pelatihan tentang public speaking training nih. Ini ada pematerinya nih, ada Hilman Balki, Putri Sri, Fauzan Rahmat, dan saya nih Abdul Halim. Ini pemateri bisa tolong on cam ya, pemateri mana nih? Ini Putri Sri, pemateri kita. Kemudian Fauzan, itu Fauzan mana Fauzan? Oh, sebelahnya iya, Alita. Kemudian itu Fauzan. Kemudian ada Hilman tuh. Oke. Baik, bisa kita mulai ya. Oke. Putri, standby ya, Put ya. Oke, yang pertama nih. Kita mulai dulu nih, saya akan menyampaikan materi tentang persiapan public speaking. Yang pertama ada mental kita, mental harus rileks, atasi rasa gugup kita dengan menarik nafas panjang dan dalam. Oke. Kemudian bisa juga dengan menggerakkan badan sedikit untuk sekedar melemaskan otot yang kaku agar kita rileks ya, dan tampil bisa percaya diri. Berdiri tegap dan tersenyum jangan lupa. Kemudian fisik bisa dibaca di sini. Jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Maksudnya gimana? Maksudnya agar saat berbicara itu lancar. Untuk itu siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan. Dan jangan makan dan minum yang akan mengganggu organ tubuh. Seperti misalnya makanan minuman bersoda atau makanan yang berlemak yang bisa membuat mual ya. Makanan pedas atau asam itu juga kalau bisa dihindari. Itu persiapan fisiknya. Selanjutnya persiapan public speaking yang paling utama ini materi. Penyampaian materi, sebelum menyampaikan materi dalam public speaking, kita harus menguasai materinya. Bisa dengan membaca, menyusun kerangka materi, untuk menguasai materi. Terus kita susun juga tuh, kita rancang apa yang mau kita ungkapkan kan. Kita list, kita buat list tuh. Agar saat penyampaian presentasi atau materi, ya public speaking itu berjalan dengan lancar. Oke, yang selanjutnya nih, bisa lebih detail lagi cara menyampaikan presentasi akan dibacakan oleh Putri Sri Handani. Silakan Putri. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan mempelajari nih cara menyampaikan presentasi atau delivering presentation. Cara menyampaikan presentasi. Yang pertama itu ada opening atau pembukaan, yaitu menarik perhatian positif dari audiens. Jadi kita harus bahasa pembukaan kita tuh yang positif agar sang audiens juga bisa dapat energi positif dari kita. Jadi mereka tertarik untuk dengerin presentasi kita. Terus yang kedua ada message atau pesannya, yaitu menyatakan pesan pembicara secara jelas. Udah jelas ya, jadi kalau presentasi itu bahasanya harus jelas, tutur katanya juga harus bagus. Jadi intinya pesan yang kita sampaikan harus secara jelas. Terus ada evidence atau bukti, yaitu menggiring audiens untuk menghargai pembicara, mempercayai pembicara, dan meyakini kredibilitas pembicara. Kita juga sebagai pembicara harus bisa kasih bukti kalau informasi yang kita sampaikan itu benar, supaya si audiens itu bisa menghargai dan mempercayai kita sebagai pembicara. Jadi informasi yang kita sampaikan juga dapat audiens terima seperti itu. Terus kemudian ada closing atau penutup atau kesimpulan, yaitu memberikan kesan positif yang akan terus diingat oleh audiens, mengajak audiens mengikuti apa yang pembicara inginkan, serta menyimpulkan hal-hal penting selama presentasi. Jadi selama penutupan itu kita sampaikan kembali inti dari message atau pesan yang kita sampaikan pada audiens, agar si inti dari presentasi itu dapat diterima oleh audiens. Seperti itu. Untuk selanjutnya bisa di next aja. Terima kasih. Sama siapa? Boleh langsung masuk. Setelah gue siapa? Oke, terima kasih Putri atas penyampaian materinya. Selanjutnya, handling questions and answer, menangani sesi tanya jawab. Akan disampaikan oleh
Lita Asterita. Silakan Lita. Assalamualaikum. Untuk handling question and answer, sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi selesai. Beberapa manfaat dari sesi tanya jawab adalah: 1. Memperjelas pesan presentasi. 2. Memperkuat pokok-pokok pembahasan. 3. Kesempatan bagi pembicara untuk menambahkan bukti dan contoh. 4. Mendorong timbul interaksi antara pembicara dan audiens. Di sisi lain, sesi tanya jawab memiliki beberapa tantangan dan resiko tersendiri. Iya. Gimana Lita? Bisa dilanjutkan materinya sampai selesai? Oke, di sisi lain. Iya. Di sisi lain, sesi tanya jawab memiliki beberapa tantangan dan risiko tersendiri, sehingga sesi ini cukup menakutkan bagi para pembicara pemula. Beberapa risiko tersebut adalah: 1. Kemungkinan ada pertanyaan yang sulit dijawab. 2. Seorang audiens bisa saja mendominasi diskusi. 3. Batasan waktu seringkali sulit ditaati. 4. Pendengar lain dan yang tidak tanggap pada pertanyaan atau jawaban dari pembicara. 5. Ada audiens yang bersikap bermusuhan, tidak sependapat, dan bahkan ingin menguji saja. Oke, next. Jika pembicara tidak bisa menjawab, apa tuh pilihan yang bisa diterapkan, Lita? Ya, yang pertama itu bersikap jujur kepada audiens. Biasanya audiens akan mengerti dan menghargai hal tersebut. 2. Pembicara dapat menawarkan untuk mencarikan jawaban contoh. Pertanyaan Ibu memerlukan data yang akurat. Untuk sementara, saya catat dulu pertanyaan Ibu dan akan segera saya berikan jawabannya melalui email. Iya, selanjutnya bisa dilanjutkan. Oke. Beberapa tips yang dapat membantu pembicara untuk mengurangi risiko pada saat sesi tanya jawab. 1. Membatasi waktu pada saat sesi tanya jawab. 2. Bantu pendengar untuk langsung ke permasalahan. Oke, jadi itu caranya ya. Ini ada lagi nih. Ketiga, berikan sumber yang mungkin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Contoh, mohon maaf, pertanyaan Bapak sangat detail. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawabnya, tapi saya tahu sumber yang dapat dipercaya untuk menjawab keingintahuan Bapak. Silakan membuka link tersebut atau nanti disampaikan linknya. Yang terakhir itu ada tanya saran dari audiens lain. Contoh, pertanyaan saudara sangat menarik. Sayang sekali saya tidak mengetahui pengetahuan sejauh itu tentang masalah ini. Atau barangkali ada di antara hadirin yang mau memberikan pendapat dan berbagi ilmu dengan kita di sini. Selanjutnya tentang closing presentation nih, bisa dijelaskan Lita? Ya, untuk closingnya itu, penutupan suatu presentasi diharapkan dapat memberi tambahan pada kesan pertama yang sudah positif. Yang harus diingat terus oleh audiens, cara apa dan pembicaraan ungkapan pada saat menutup suatu presentasi adalah bagian yang tidak kalah penting dari semua bagian presentasi. Maka ada berpendapat bahwa bagian inilah yang paling terpenting dari suatu presentasi. Menutup presentasi juga harus mengandung kesimpulan dan tujuan presentasi.
Selanjutnya, teknik vokal dalam public speaking. Baik, sekian dari saya. Oke, terima kasih Lita. Selanjutnya nih, teknik vokal dalam public speaking akan disampaikan oleh Hilman. Mana nih orangnya Hilman, pemateri kita selanjutnya? Oke, ini dia. Silakan Hilman, sampaikan materi tentang teknik vokal dalam public speaking. Suaranya bisa di-unmute dulu ya. Nah, sudah masuk suaranya. Oke, kita lanjut aja. Teknik vokal dalam public speaking tuh apa aja ya kan? Berikut ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan apabila kalian menjadi seorang pembicara. Berkaitan tuh dengan teknik vokal tuh kayak apa aja sih tekniknya? Yang satu tuh ada intonasi. Yaitu nada bicara harus pas atau tepat ya kan? Sehingga hadirin dapat menangkap makna dari pembicara. Kenal dengan istilah pitch, yaitu pengambilan nada yang tepat. Selanjutnya habis dari intonasi, yaitu artikulasi, yaitu pelafalan atau pengucapan kata demi kata secara benar dan jelas. Contoh, pembicara harus mampu mengucapkan kata dalam bahasa Inggris, heard, heart, heard dengan benar, ya kan? Next. Nah, selanjutnya adalah aksentuasi, yaitu penekanan, stressing pada kata-kata tertentu yang dianggap penting, ya kan? Pemenggalan kalimat atau phrasing yang memenggalkan kata yang pas, menjaga kesatuan kalimat sehingga mendukung makna yang tersurat dan tersirat. Seorang pembicara harus mampu menentukan di mana koma atau jeda yang pas untuk curi nafas. Jadi kalau kalian nanti jadi pembawa acara tuh ngomongnya harus jelas, nggak boleh terbata-bata juga, harus tahu jeda-jedanya, biar atur nafasnya juga enak. Nah, selanjutnya adalah infleksi, yaitu perubahan nada suara. Lagu kalimat dapat diwujudkan dengan intonasi yang tepat, terutama saat jeda atau koma, titik atau akhir kalimat. Nah, suara meninggi atau go up ya kan saat jeda dan merendah saat go down. Saat titik terakhir ya kan kayak kan ujung kalimat lah ada titiknya. Nah, selanjutnya adalah kecepatan dalam berbicara atau tempo atau speed hendaknya bervariasi berdasarkan sebuah riset. Kecepatan berbicara dalam bahasa Indonesia kisaran 104 sampai 144 per kata, itu per menit, kata per menit ya kan. Volume suara yaitu keras lemahnya suara. Keras lemahnya suara ini disesuaikan dengan kebutuhan dan suasana. Jadi kalau ruangannya kecil itu ya ngomongnya nggak usah teriak-teriak. Soalnya kan udah dibantu sama mikrofon, ada soundnya juga. Kecuali kalau ngomongnya di kayak lapangan bola juga harus teriak-teriak kalau nggak ada memakai mikrofon ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasa tubuh nih. Tadi kan dari kayak berbicaranya, sekarang masuk ke gaya bahasa dalam bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh dalam public speaking. Bahasa tubuh yang baik juga sebagai petanda bahwa seorang pembawa acara atau pembicara dapat menguasai suasana yang ada, tidak grogi atau menunjukkan kepercayaan diri. Untuk itu hal yang harus diketahui ini. Yang diketahui adalah melangkah dengan tenang dan yakin. Jadi nggak usah jalannya tuh kaku gitu, jalan aja santai kayak biasa. Cari tempat berdiri yang tepat di posisi yang dapat dilihat semua orang sebanyak mungkin. Rata-rata sih kalau kalian jadi pembicara
kalian akan duduknya di atau enggak berdirinya di center panggung, itu di tengah-tengah panggung. Tapi sesuai kondisi juga. Nah, apabila kalian menjadi seorang pembicara, kalian harus misalkan kalau berdiri, kalian harus berdiri dengan tegak, jangan membungkuk. Habis itu kalau nggak boleh bersenderan di dinding atau meja, dan jangan berdiri miring, ya kan? Kalau berdiri miring tuh mencurigakan itu ya kan. Selanjutnya adalah berikut ini adalah sikap berdiri yang kurang baik. Berdiri dengan kaki sebelah tuh, yang satunya kakinya lurus, yang satu kakinya kayak diangkat gitu. Selanjutnya adalah berdiri dengan kaki yang terlalu rapat. Kalau bisa saat berdiri tuh dibuka aja gitu kakinya. Baterai gue lo ambilin chargeran di bawah. Baterai gue lo ambil chargerannya di tas. Jangan. Nah, berdiri itu ya agak buka dikit lah kayak gini. Misalkan ini kaki nih, kalian buka gini ya, jangan terlalu gini. Kalian buka gini. Terus berdiri loyo atau kaku, harus tegak, ya kan? Gak usah loyo gitu kayak belum makan. Colokannya mana aja? Ya, bisa dilanjut, Mas. Nah, tangan tuh jangan ditangkupan di belakang punggung. Jadi kayak gini. Oke, halo Mas. Oh, saudara, sepertinya ada masalah ini dengan pemateri kita satu ini. Oke, kita lanjut, Mas. Selanjutnya adalah jangan tuh terlalu banyak melangkah atau berjalan kayak mondar-mandir gitu depan belakang. Ya udah stay aja gitu. Kalau mau jalan ya sekali aja, bisa sering-sering gitu kan. Nah, habis itu adalah memasukkan tangan dalam saku. Itu kalau misalkan sesekali aja gitu tangan dimasukin ke saku. Memainkan kalung, koin, pena, atau mikrofon. Itu jangan ya, karena akan membuat acaranya tuh jadi malu. Lengan disedekapkan, ya kan? Atau enggak bertolak pinggang. Itu bertolak pinggang itu nggak boleh, soalnya kayak menantang audiens. Meremas-remas tangan itu juga tidak dianjurkan, ya kan? Memindahkan berat badan dari satu kaki ke kaki yang lain. Itu jangan gini, harus tegak berdirinya, harus benar, ya kan? Oke, Nah, berikut baik. hal-hal Selanjutnya, yang juga harus diperhatikan oleh seorang pembicara nih. Oke. Makin besar jumlah audiens atau makin banyak, makin besar dan lambat gerakan tubuh yang bisa kita lakukan. Tapi kalau jumlah audiensnya kecil, lakukan gerakan tubuh ala kadarnya aja. Jadi kalau kayak menyapa, halo semuanya, kayak gitu kan di depan audiens, terus tangannya juga dimainin. Ucapkan setiap kalimat dengan senyum. Jadi pembawa acara tuh jangan diem, flat aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu nggak boleh tuh. Kita kayak yang audiensnya ini apa? Acara apa sih, ya kan? Nah, jangan sesekali pembicara membuat jokes, tapi pembicara sendiri tertawa terpingkal-pingkal. Ya, jadi dia kayak membuat lucu, nah dia doang yang ketawa, audiensnya tuh enggak. Nah, itu jangan terlalu sering-sering. Itu hanya pemanis aja lah, satu dua kali aja juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya jika dalam opening Anda mengucap salam, beri jeda beberapa detik untuk memberi kesempatan audiens menjawab. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian tuh jangan asal masuk lagi ke kata selanjutnya. Jeda dulu lah. 3 detik apa 5 detik. Ya, selanjutnya Mas. Oke, udah Mas. Materi Anda sudah sampai di situ. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Baik, terima kasih Mas Hilman kita ucapkan. Oke.
kepada pemateri selanjutnya ya. Kita sambut ini Mas Fauzan Rahman yang akan membawakan tentang cara mengatasi kegugupan. Oke Mas, silakan Mas. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kegugupan penyebab kegugupan atau kecemasan dalam public speaking. Oke, pertama, dalam mengatasi kegugupan, pertama adalah kita harus mempersiapkan diri kita. Jadi cara mempersiapkan diri kita itu adalah dengan adanya relaksasi. Dengan adanya relaksasi itu upaya agar terhindari dari yang namanya tegang. Jadi dengan adanya relaksasi kita tuh bisa rileks, bisa santai. Jadi kalau jika untuk mempresentasikan suatu presentasi itu, kita tuh dengan rileks kita tuh bisa santai, bisa nggak gugup. Jadi lancar untuk mempresentasikan suatu topik. Jadi gejala dari suatu kegugupan adalah pertama berkeringat, kedua berbicara terlalu terbata-bata, ketiga detak jantung berdetak cepat, keempat pusing, kelima kejang perut, keenam mata berair, ketujuh lupa materi. Itulah ketujuh gejala-gejala gugup dalam mempresentasikan suatu topik. Nah, jadi mengatasinya itu dengan menenangkan diri, bersikap nothing to lose. Yang dimaksud itu adalah, jadi kayak kalau ada masalah yang lalu-lalu itu dilupain aja. Terus ketiga, mengelola emosi. Keempat, visualisasi. Kelima, latihan. Yaitu latihan seperti berbicara sendiri di depan cermin. 6, berbicara dengan lantang dan keras. Jadi yang terlalu keras, jadi mungkin cukup tegas. Nggak keras-keras banget kayak kita ngomong sama orang dan marah-marah, nggak gitu. Jadi kita harus berbicara dengan tegas dan lantang. Dan juga jelas. 7, lontarkan humor yang wajar. Jadi kita tuh kalau mau melucu, jangan sampai berlebihan. Jadi orang menyangkanya kalau kita melucunya berlebihan, itu malah dianggap ini tuh kalau mempresentasikan itu nggak serius. Jadi kalau mau humor tuh sewajarnya aja, jangan berlebihan. Nanti disangkanya itu lucu-lucuan, bukan serius. Yang terakhir adalah pergerakan, gestur. Nah, jadi kita kalau mempresentasikan itu jangan tegap doang. Jadi kita tuh harus ada postur tubuh, seperti gerakan tangan. Agar kita tuh kalau dilihat sama orang itu jangan kayak anak kecil pertama kali presentasi, kita tuh udah dewasa. Jadi kalau mau ngomong sesuatu harus ada gerakan tangan. Seperti itu. Terus selanjutnya kita ada Oke, Mas Fauzan. Terima kasih atas penyampaian materinya tentang cara mengatasi kegugupan ya. Jadi ya, intinya harus rileks ya, Mas ya. Intinya harus rileks ya, Mas ya. Iya, Mas, siap, Mas. Baik, terima kasih Mas Fauzan. Kita ucapkan terima kasih kepada Mas Fauzan. Ya. Baik guys, kiranya itu tadi sedikit penyampaian pengabdian masyarakat dari kami tentang cara kiat-kiat public speaking ya. Bisa di-review tadi, ada persiapan, mulai dari persiapan, terus cara mengatasi kegugupan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, kemudian cara menyampaikan materi dengan benar. Semoga presentasi yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, dari saya sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kemudian dari pemateri apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.